Mana tepuk tangannya ini? Wih, kakaknya langsung ngacir aja ke Ica. Nggak apa-apa Aisyah, karena memang kita buka dulu acaranya ya Aisyah. Oh iya Kak Ica. Hai Sobat Ceria yang di rumah, jumpa lagi nih bersama Aisyah dan Kak Ica. tentunya masih di acara kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Gaya Ceria. Tunjukkan Bakatmu. Sobat Ceria yang di rumah, pagi hari ini kita sudah seru-seruan ya bersama dengan TBM Ikro. Nah, kedua kakak kita yang gagah tadi keren banget ya Aisyah. Iya Kak Ica, mereka juga mengangkat kearifan lokal ya Kak Ica. Iya, anak muda sekarang jangan malu kalau diminta untuk menarikan sebuah tarian tradisional. Nah, tadi dibuka dengan tarian apa Aisyah? Tarian Mandau. Benar sekali. Mereka memperagakan bagaimana mandau digunakan untuk menari. Ada juga nih, apa gunanya mandau? Kira-kira Sobat Ceria di rumah tahu nggak? Tahu? Wah, benar sekali. Kadang mandau digunakan untuk berburu. Perang Kak Ica. Iya, benar. Kadang juga untuk berperang. Makanya ada yang di sebelah kiri namanya apa Aisyah? Tameng Kak Ica. Benar sekali, namanya tameng. Tameng adalah untuk memproteksi diri kita atau melindungi diri pemburunya jika ada nanti diserang sama apa Aisyah? Sama hewan dong Kak Ica. Bahaya itu. Bisa mati dia. Oh iya, makanya pakai tameng dan mandau. Nah Sobat Ceria yang di rumah harus tahu ya, apa bentuknya mandau, apa bentuknya tameng. Nah Sobat Ceria yang di rumah, pagi-pagi seru ini Kak Ica juga ada bersama dengan Mama siapa namanya Aisyah? Ih Kak Ica nih lupa terus. Bukan, Kak Ica nanya biar kita bareng. Oh gitu Kak, sama Mama Irma. Iya, sama Bunda Irma. Yuk langsung saja kita sapa ya. Tentunya mana ya Bunda Irmanya? Apa kabar Bunda Irma? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, Sobat Ceria yang di rumah, pagi ini kita bersama Bunda Irma bukan hanya narasumber yang sangat istimewa, tapi beliau juga akan memberikan inspirasi buat kita semua, khususnya para orang tua. Kenapa demikian? Yuk, mari kita berkenalan dengan sosok Bunda Irma, silakan Bunda kenalin diri dulu dong buat Sobat Ceria. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Riana. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya seorang ibu dari seorang anak berkebutuhan khusus tipe autism spectrum disorder. Nama anak saya Parijah Humaira dan saat ini beliau sudah 12 tahun dan sekolah juga sudah kelas 6 SD. Hei, Bunda tadi ngomongnya apa tadi? Autism apa ya tadi tuh? Boleh nggak kasih tahu sama Sobat Ceria di rumah? Apaan sih itu? Autism spectrum disorder itu adalah gangguan perilaku dari seorang anak dengan tumbuh kembangnya, meliputi juga dengan gangguan mental, gangguan sosialisasi, gangguan komunikasi, dan gangguan interaksi. Banyaknya gangguannya Bun. Aisyah, iya banyak sekali ya gangguan-gangguan dari suatu autism gitu ya Bun ya. Kak Ica jadi tertarik nih bagaimana Bunda Irma selama 12 tahun ini di awal mengetahui gejala-gejalanya Bun. Apakah memang dari lahir sudah kelihatan sama dokter pastinya ya akan diberikan informasi oleh dokter ataukah beberapa tahun kemudian Bun? Bagaimana? Untuk Parijah sendiri itu saat umur 0 sampai dengan 1 tahun perkembangannya bagus, hanya saja dia tidak melewati fase merangkak. Setelah 1 tahun, sekitar umur 14 bulan baru menunjukkan gejala-gejala gitu, seperti tidak fokus, tidak merespon ketika dipanggil, dan sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan mainannya sendiri, dengan tab, dengan TV dan lain sebagainya. Dari situ saya sudah mulai mencurigai
ada apa dengan anak saya. Akhirnya saya membawa dia ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Dan saat itu dokter menyatakan karena umurnya masih 14 bulan, jadi belum bisa diketahui apakah memang harus dirujuk ke terapi atau tidak. Jadi hanya dikasih kuesioner oleh Pak Dokter, saya disuruh isi. Sampai dengan umur dia 1,5 tahun, apabila jawabannya adalah iya, artinya anak saya butuh penanganan lebih lanjut oleh tim terapis. Iya, wah menarik sekali ya Sobat Ceria yang di rumah, begitu juga ayah bunda yang di rumah, pembicaraan bersama Bunda Irma. Begitulah gaya ceria ya, selalu memberikan ruang kepada ananda-ananda. Jadi bukan hanya ananda-ananda yang berprestasi saja yang kita undang untuk dapat di panggung gaya ceria. Tetapi Sobat Ceria mungkin yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi selalu didampingi orang tua dan berani untuk tampil. Ya kan Aisyah? Iya Kak Ica, top deh gaya ceria. Iya, nah Aisyah ada teman kita yang lagi sakit tapi pengen nyanyi. Iya kasihan dia, tapi dia harus nyanyi hari ini. Kan udah janji sama Aisyah. Kita panggil yuk Sobat Ceria. Namanya siapa sih? Pia ya? Iya benar Kak Pia. Hai Kak Pia, mana ini? Yuk mari sini sayang. Iya. Boleh. Kak Pia, apa kabarnya? Semoga baik ya. Iya. Coba mic-nya dipegang aja nggak apa-apa. Oi, ada teman-temannya. Iya, Kak Pia nggak sendiri karena didampingi sama penari-penarinya juga. Yuk kita langsung saja seru-seruan bersama Kak Pia dan teman-teman penari Kak Pia dengan lagu apa Pia? Lupa ya. Oh, Setinggi Langit. Hampir saja kamu dibully sama Aisyah. Nggak boleh bully pagi-pagi Aisyah. Maaf Kak Pia. Iya. Yuk Sobat Ceria, Setinggi Langit dari Pia. Musik. Mentari yang terbit di timur bumi, dengar
sini dulu yuk. Sini penarinya juga. Mana senyumnya? Wih, dia senyum, oke. Senyum, oke. Kenapa Aisyah dilihat senyum semua? Iya, kalau ngedance itu harus senyum. Wah, udah sembuh kayaknya ini ya. Kalau habis nyanyi. Iya, Pia. Gimana? Mic-nya ini dong dipakai biar kedengeran. Iya. Masih nggak enakan dikit ya, tapi keren ya Sobat Ceria. Pia bisa menghibur Sobat Ceria yang di rumah. Demi apa coba? Demi Sobat Ceria lah, demi gaya ceria ya Pia ya. Iya ya Pia ya. Iya, Pia kita mau kenalan sama teman-teman Pia dulu dong. Coba siapa dari sebelah sini? Kak Ica boleh pinjam mic-nya? Nanti sebut namanya ya. Hai Sobat Ceria, perkenalkan nama saya. Siapa ini? Sobat Ceria, nama saya Najwa. Oke, Najwa. Nama. Hai Sobat Ceria gitu nah. Halo Sobat Ceria, nama saya Hasana. Asana takut banget. Sobat Ceria, nama saya Via. Halo Sobat Ceria, nama saya ya. Sobat Ceria, nama aku Akila. Lucu ya, mereka malu-malu. Tapi kalau bergaya hebat juga ya Aisyah. Kayaknya jauh loh mereka ini. Dari mana Aisyah? Itu TBM Ikro itu jauhnya di Lempake. Oh, dari Lempake. Bener ya teman-teman? Wih, jauh ya. Ih, Sobat Ceria, kita kasih tepuk tangan lagi yuk. Terima kasih Pia. Yuk kita kembali lagi yuk. Ngumpul-ngumpul di sini sama Kak Ica. Wah, serunya ya Aisyah. Mereka itu menghibur kita di sini. Iya, karena memang walaupun mereka tempatnya jauh gitu ya, tapi keren loh, dekat-dekat persawahan gitu-gitu. Jadi sanggarnya mereka bisa latihan di sore hari seru-seruan. Nah, kadang mereka loh tanpa pelatih mereka bisa kreatif sendiri Sobat Ceria. Bagaimana Sobat Ceria yang di rumah dapat inspirasi kan? Nah, Kak Ica mau ngobrol lagi nih bareng-bareng sama Bunda Irma. Ya, Bunda Irma bawa apaan sih? Oh iya, kebetulan saya baru saja menerbitkan sebuah buku. Ini buku saya, karya saya. Ini berkisah tentang sebuah perjuangan, air mata, harapan, dan cinta tanpa syarat di dunia autism. Sedihnya, Bukan sedih itu Aisyah, tapi Bunda Irma sepertinya memberi semangat kepada orang-orang tua yang lain, begitu ya Bunda ya? Boleh berikan sedikit isi dari bukunya nggak Bun? Ini udah yang keberapa, buku tulisan keberapa? Baru pertama, ini baru yang pertama. Jadi judul dari buku ini Saat Dunia Retak dan Langit Tak Lagi Biru. Ini adalah true story saya membersamai anak saya yang autism. True story. Ya, Wah, betul. bukunya nanti kita dapatkan di mana itu Bun? Nanti Bisa di saya, bisa juga di penerbit. Nah, Sobat Ceria, orang tua tercinta, bagaimana ayah bunda untuk menghadapi ananda-ananda yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Jangan kecewa karena ternyata kita sudah ada true story-nya dari Bunda Irma ya Aisyah ya. Iya, tinggal dibaca aja. Bukan dibaca aja Aisyah, tapi itu memberikan inspirasi kita untuk insya Allah bisa mempraktekkan ke ananda-ananda tercinta kita. Begitu ya Bun? Betul. Kenapa kok bisa sampai menulis Bun? Kan dengan sibuknya mengurus ananda, sampai bisa punya waktu lebih untuk menulis lagi gitu. Sebenarnya untuk menulis saya sudah lama, tapi hanya seperti di lembaran-lembaran kertas saja. Setelah Risah terdiagnosa sebagai seorang autism, di situ setiap hari kegiatan yang terjadi di Risah, kegiatan yang terjadi di saya, itu saya tulis. Saya tulis di lembaran-lembaran kertas, sampai akhirnya saya bertemu dengan Ibu Rahmawati, TBM Ikro. Beliau yang ngajak saya untuk, ayo nih dijadikan sebuah buku deh, ceritanya tentang Parizah ini. Jadi pada intinya buku ini adalah motivasi untuk diri saya sendiri dan mungkin juga untuk orang tua berkebutuhan khusus lainnya di luar sana, bahwa kita boleh lelah, kita boleh menangis, kita boleh jatuh, tapi jangan pernah menyerah. Keren banget Bu Irma. Jangan pernah menyerah. Iya, kita boleh menangis. Kita boleh tertawa.
Aisyah ini ya gaya ceria jangan sedih-sedih ya, karena memang Kak Ica hadirkan Bunda Irma bukan apa-apa, buat memberi inspirasi kedua orang tua ataupun keluarga terdekat buat ananda-ananda yang memang membutuhkan perlakuan khusus. Nah, kali ini Kak Ica mau panggil siapa yuk? Kak Alika. Oh, Kak Alika. Sobat Ceria, kira-kira bisa nggak nebak Kak Alika mau ngapain kalau Aisyah gayanya begini? Kak Alika, apakah kamu mau berpuisi? Iya, Iya, Kak Alika gimana kabarnya hari ini? baik. Baik, yuk langsung saja Sobat Ceria. Kita dengarkan puisi dari Kak Alika yang berjudul Pahlawanku. Silakan Kak Alika. Puisi Pahlawanku, karya Along. Pahlawanku, engkau rela mempertaruhkan nyawamu untuk melawan para penjajah demi negara Indonesia. Dan kini negara Indonesia sudah aman dan tentram. Oh pahlawanku, aku tak tahu bagaimana cara membalas jasa-jasamu yang telah engkau korbankan untuk negara ini. Aku hanya bisa mendoakanmu di sini, wahai pahlawanku. Semoga engkau tenang di sana dan jasa-jasamu akan abadi di dalam hidupku. Terima kasih. tepuk tangannya nih Kak Ica minta. Yeay. Aduh, begitu dengar pahlawanku Kak Ica jadi ingat zaman-zaman perjuangan gitu ya Aisyah. Iya Kak Ica. Ini puisinya siapa yang membuatnya Kak? Karya Along. Oh, karya Along. Kapan Kakak kira-kira mau buat puisi? Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen nggak punya puisi sendiri? Pengen. Wow, Aisyah tunggu ya. Nanti kakak punya penampilan sendiri, puisi sendiri. Gitu kan? Boleh kan? Boleh. Boleh? Kita tunggu ya Sobat Ceria yang di rumah. Bagaimana nanti Kak Alika membawakan puisinya sendiri. Hebat ya Kak Alika bisa mengenang para pahlawan melalui puisi. Terima kasih Kak Alika. Iya, sama-sama. Iya, yuk silakan kita kembali lagi. Kalau ngobrol-ngobrol sama Bunda Irma kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Bunda Irma, dari buku itu memang merupakan inspirasi ya. Inspirasinya langsung Bunda research pastinya dari Ananda. Dari Ananda sendiri ya Bun ya. Nah, bagaimana Bunda bisa menyusun istilahnya hingga bisa bagus dalam suatu buku susunannya sampai menjadi buku penutupnya, atau ini adalah buku pertama dan akan dilanjutkan ke buku-buku selanjutnya Bun? Insya Allah nanti akan ada jilid kedua dari kisah ini. Sampai akhirnya bisa menjadi buku ini dengan susunan kata yang boleh dibilang bagi para pembacanya yang sudah membaca ini sangat menyentuh sekali dan bisa memberikan semangat yang tadinya mereka sudah di fase down, akhirnya bisa semangat lagi gitu untuk anak-anaknya. Saya banyak belajar dengan Ibu Rahmawati, dengan Ibu Rahmawati TBM Ikro, bagaimana cara penyusunan kata yang baik, bagaimana menulis ini kurang lebih seperti puisi jadinya narasinya ini. Tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk kita mengerti ya. Betul sekali, ya. Kalau Aisyah kira-kira bisa ngerti nggak?
Bisa dong nanti Aisyah baca bukunya. Wah, bener Aisyah. Siapa tahu teman-teman Aisyah ada yang autism ya Aisyah ya. Iya, gitu juga teman-teman Gai Ceria. Siapa tahu kalian punya teman-teman. Ya, bisa dong kita membutuhkan teman-teman yang spesial dan juga kita perlakukan dengan spesial. Iya, benar sekali. Nah, Kak Ica mau ajak jalan-jalan lagi yuk. Kak Ica diri dong. Oh iya, Kak Ica berdiri. Aisyah. Kali ini kita mau jalan-jalan kemana Aisyah? Ada tari tuh nah, pakai topi. Oh, ini namanya tari seraung Sobat Ceria. Sobat Ceria tahu nggak seraung itu yang mana? Nah, seraung adalah topi Dayak yang digunakan tentunya oleh anak-anak, oleh orang tua untuk melindungi dari sinar matahari, di mana mereka akan bertani, bercocok tanam, dan terhindar dari sinar Ultraviolet alias matahari. Benar sekali Aisyah. Sobat Ceria, yuk bergerak bersama kami di Gaya Ceria. Kalian sudah siap berdiri? Langsung saja kita saksikan TBKM Ikro dengan tari apa Aisyah? Seraung, musik.
ya buat penari-penari Seraung. Sampai nyeruduk ke sana ya Aisyah. Iya, takutnya kejedot Kak Ica. Bener, Sobat Ceria di rumah, nah udah tahu kan yang mana namanya Seraung? Itu dia topi yang digunakan oleh penari-penari kita yang cantik-cantik pada pagi hari ini. Sobat Ceria, Kak Ica mau ngebahas lagi nih sama Bunda Irma. Iya Bunda Irma, sepertinya hampir setengah acara berjalan, Ananda tetap tenang ya. Bagaimana nih Bunda bisa mengkreat Ananda bisa sampai tenang sampai detik ini Bunda? Untuk kalau sudah di usia sekarang ini, alhamdulillah dia sudah banyak pahamnya dan sudah bisa diajak negosiasi, sudah mengerti juga dengan sounding. Jadi sebelum tampil di sini dari kemarin sejak latihan sampai tadi malam bahkan tadi pagi pun juga saya sounding kalau Nirisa mau nanti mau menyanyi di TV. Jadi Risa yang baik, Risa yang tenang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dia bisa kondusif nih sampai selesai acara. Hebat ya Sobat Ceria, kayak Kak Ica sama Aisyah. Kalau Aisyah itu selalu Kak Ica briefing dulu ya Aisyah ya. Iya, katanya ngomong yang baik-baik. Iya benar sekali, karena dari pembiasaan itu maka Ananda akan terbiasa dengan perbuatan baik, kata-kata baik. Siapa lagi yang memulai kalau bukan kita, orang tuanya. Benar nggak Bunda Irma? Bunda Irma mengkreatnya Ananda ini sendiri dari usia berapa Bun sehingga beliau bisa tenang begitu? Tentunya di awal-awal sangat susah ya Bun ya? Benar, sangat sulit sekali. Jadi kami menjalani terapi itu dari umur dia 1,5 tahun sampai saat ini pun juga dia masih terapi sampai saat ini. Cuman durasinya sudah berkurang. Saat ini kalau dulu itu setiap hari dalam 1 minggu terapi, kalau sekarang 1 minggu cuman 1 kali terapinya. Jadi memang kami sangat membutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dalam membantu perubahan anak kami ini. Jadi selain dengan terapis, Parija juga didampingi oleh dokter psikiater, didampingi juga dengan psikolog dan DSA yang khusus untuk dia, dan dia juga sekolahnya di inklusi. Begitu, Aisyah. Jadi benar-benar ya, Kak Ica kira Aisyah bundanya sendirian tuh ngurus kakaknya sendiri di rumah. Iya, Aisyah juga kira gitu. Ngurusnya sendirian. Taunya memang harus didukung oleh tenaga-tenaga orang-orang yang berkompeten ya, seperti dokter, psikolog. Jadi tidak sembarang untuk menangani seorang anak yang memang berkebutuhan khusus pemirsa. Nah seperti Bu Irma tidak bosan-bosannya. Tapi Bu Irma tentunya kalau setiap hari apakah ada tingkat kebosanan atau merasa lelah nih Bun? Boleh nih disampaikan untuk pemirsa di rumah. Itu manusiawi dan itu pasti ada. Pasti ada, tapi kembali lagi saya pasti teringat saya sudah sampai sejauh ini berjuang. Masa saya harus menyerah sampai di sini, begitu. Jadi tingkat bosan, tingkat jenuh, kadang pun marah sama dia itu ada, tapi kembali lagi istighfar. Ya Allah, ini amanah gitu buat saya, dan saya sudah berjuang untuk dia itu dari umur dia masih kecil sekali sampai saat ini, dan perjuangan juga belum selesai sampai nanti gitu. Jadi masa saya harus menyerah sampai di sini. Sementara dibandingkan dengan dia yang dulu perkembangannya sudah banyak sekali yang saya dapatkan dan bisa membanggakan begitu. Jadi ya itu lagi yang membuat saya akhirnya kembali lagi bangkit, semangat begitu. Yes. Selalu bangkit dan semangat ya Bunda Irma, karena memang satu lagu ini Bunda Irma sepertinya relate banget nih sama Bunda Irma dan orang tua yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah juga nih, karena lagu yang akan dibawakan oleh Quina ini adalah yang berjudul apa Aisyah? Selalu ada di nadimu kan Kak? Iya benar, selalu ada di nadimu, dimana memang orang tua ada saatnya ya Bunda ya untuk melepas Ananda supaya lebih mandiri. Ica permisi dulu bareng-bareng sama Quina. Quina sudah siap? Ayo Kak Ica anterin nih. Quina apa kabarnya hari ini? Baik.
Quina sendiri Sobat Ceria sudah lama membersamai Gaya Ceria ya Quina ya. Seneng gak di Gaya Ceria? Senang. Mau lagi nggak kalau Kak Ica undang lagi? Mau banget ya. Oke, yuk langsung saja Sobat Ceria. Kita akan dengarkan suara merdu dari Quina dengan judul Selalu ada di nadimu sedikit. Bukan Aisyah. Oh, musik. Silakan Kak Quina. Nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menanti. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luwak, pernah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya. Jangan hatimu buka telinga. Ingatlah ini bukan sekedar maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkapkan cintaku dari hati, ungkapkan cintaku dari hati. Sobat Ceria, masih bersama Kak Ica dan Aisyah dong. di acara Gaya Ceria. Tunjukkan bakatmu. Seru banget ya. Kedengaran suaranya Rija ya Sobat Ceria. Memang hari ini Kak Ica mempunyai bunda atau narasumber di Gaya Ceria yang sangat inspiratif sekali, yaitu Bunda Irma. Nah, jika kalian memang tertarik, yuk duduk rapi lagi. Ayah bunda juga yuk ikutin yuk. Kali ini memang banyak materi-materi dari Bunda Irma yang memberikan kita bagaimana kita akan menghadapi jika memiliki anak yang apa Isa? Spesial. Iya, spesial. Sobat Ceria yang di rumah, jika kalian ingin selalu menyaksikan Gaya Ceria, selalu ikuti ya TVRI Kalimantan Timur. Dan jangan lupa untuk apa Aisyah? Follow dong media sosial kita. Ada Instagram, ada Facebook. Ada apa lagi Aisyah? Itu ada yang live di Facebooknya juga Kak Ica. Iya benar sekali Sobat Ceria. Tiap hari ya bareng-bareng kita seru-seruan dan selalu memberikan aura positif buat kalian. Dan pasti memberikan inspirasi. Nah Kak Ica pengen kenalan dulu dengan Sobat-Sobat Ceria dari TBM Ikro. Ada nih bakal menari. Tariannya sepertinya seru nih karena dari dandanan aja. Wow mereka sangat all out.
Apa itu all out Kak Ica? Sangat siap-siap semua, sangat lengkap Aisyah. Oh iya Kak? Iya, yuk langsung kakak kita yang di sebelah kanan. Hai Kak. Apa kabarnya Kak hari ini? Oh baik. Kak, boleh dong sapa-sapa dulu sobat ceria yang di rumah. Hai Sobat Ceria, nama saya Aini. Hai Kak Aini. Nah di samping Kak Aini ada siapa? Halo Sobat Ceria, nama saya Aisyah. Ais, asiknya Ai, kenapa sama? Nggak apa-apa, Aisyah nama yang baik Aisyah. Oke, nanti kita bikin perkumpulan ya Kak. Perkumpulan apa Aisyah? Perkumpulan nama Aisyah, nanti daftar ya. Ada lagi. Iya. Nah, di samping Kak Aisyah ada siapa lagi? Hai Sobat Ceria, nama saya Tiara. Wah, Tiara. Aman deh Tiara. Iya, kalian bertiga ini akan menarikan sebuah tarian-tarian apa sih? Zapin Melayu. Zapin Melayu. Nah, ada nih bedanya Sobat Ceria, Zapin dan Japin dan Jepen. Kalau Zapin ini memang punyanya Melayu ya. Nah, kalau Jepen itu punyanya kita, orang-orang Kalimantan yang di pesisir. Itu biasanya Jepen. Ya bener nggak? Iya, orang Indonesia kata-katanya Jepen ya Sobat Ceria. Kalau Zapin berarti memang larinya lebih ke Melayu, ke daerah-daerah Melayu. Kak Ica mau tahu juga nih tentang apa sih tarian kalian ini? Boleh? Ada yang bisa jawab? Tiara? Aisyah? Yuk salah satunya boleh? Boleh dipakai lagi mic-nya Kak? Iya, dikasihkan Kak siapa nih? Kak Aisyah aja Gin. Oh Kak Aisyah aja. Boleh. Iya Kak Aisyah, silakan Kak Aisyah. Tariannya ini menceritakan apa nih? Gadis-gadis gitu ya menari selamat datang atau bagaimana? Boleh mic-nya dipakai? Tentang Malu-malu, nggak apa-apa ya. Tadi Kak Ica memang sudah dapat bocoran. Kak Ica sinopsisnya ini, mereka adalah gadis-gadis Melayu yang memberikan ucapan selamat datang dan memberikan senyumannya kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke kota mereka. Tidak sabar untuk menyaksikan tariannya. Yuk bersiap-siap dulu yuk Sobat Ceria. Ya, 3 darah cantik akan memberikan sebuah persembahan tari Zapin Melayu. Ya, Sobat Ceria, kali ini mereka akan dengan tersenyum mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Yuk langsung saja kita saksikan Zapin Melayu. Om, Musik! Indah tersusun tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, gadis Melayu rancak bertanda, tampan perkasa, langkah pemuda, menyusun derang, pencak berseri, menjadi
Iya, gabung lagi ke sini Kak. Nyaring banget ya suaranya Ija. Yeay, seneng ya Ija. Ija sepertinya sudah tidak sabar ya Bunda ya. Kepengen penampilan apa sih Ija hari ini? Risa mau nyanyi apa? Kupu-kupu kemana? Oh, Ya kupu-kupu. lucu. Oh, kupu-kupu kemana yang lucu? Kupu-kupu yang lucu maksudnya. Ih, Bunda, Kak. kenapa nih lagu yang ini? Risa ini kebetulan suka sekali sama serangga kupu-kupu. Iya. Dan dari kecil itu waktu dia belum keluar kosakata yang bermakna, belum bisa komunikasi dua arah, itu sepanjang hari dari pagi sampai malam nanti tidur, terus besok pagi lagi sampai malam itu nyanyi. Iya. Nyanyinya ya ini kupu-kupu yang lucu. Iya, nggak sabar ya Kak Ica dan Sobat Ceria yang di rumah bagaimana penampilan duet antara Bunda Irma dan Ananda Fariza. Sementara mereka siap-siap, boleh mic-nya satu dikasih Fariza Bunda. Mereka siap-siap, Kak Ica punya pesan buat kalian semua, buat ayah Bunda juga. Jangan bosan, jangan lelah untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, Sobat Ceria, jumpa lagi nanti ya di Gaya Ceria setiap hari, saksikan di TVRI Kalimantan Timur. Kalau begitu, Kak Ica, Aisyah, dan seluruh kerabat kerja TVRI Kalimantan Timur yang bertugas pamit undur diri ya. Jumpa lagi, Pak Rija udah nggak sabar. Iya, cepetan Kak Ica. Iya deh, kupu-kupu yang lucu. Pak Rija dan Bunda Irma, go musik! Assalamualaikum, nama saya Farija. Saya menyanyikan lagu kupu-kupu, namanya Kika.